Bapak mulai lagi ya. Yuk semuanya fokus lagi. Oke. Jaringan saraf berfungsi menerima rangsang dan menyampaikan rangsangan ke otak dan membuat tanggapan atau reaksi dari otak ke bagian tubuh tertentu. Contoh misalkan kita berada pada posisi kedinginan. Maka biasanya posisi kedinginan itu dengan suhu yang sangat rendah, tubuh kita menggigil. Nah, tubuh kita menggigil itu sebetulnya adalah rangsangan yang diterima oleh kulit yang diteruskan oleh serabut saraf sampai pada otak nantinya. Nah, nanti secara lebih rinci Bapak akan jelaskan seperti apa sebetulnya proses kerja jaringan saraf sehingga semua yang dirasakan oleh tubuh kita itu tidak secara tiba-tiba sebetulnya dirasakan. Berbeda hanya dengan jaringan otot yang tadi. Misalkan ada otot yang tak sadar dilaksanakan, ada yang sadar harus dilaksanakan. Jadi berbeda. Jaringan saraf dan jaringan otot gitu ya. Oke. Jaringan penyokong itu biasanya berhubungan dengan tulang seperti itu. Misalkan semua nanti akan dijelaskan tulangnya jumlahnya berapa, tapi kurang lebih jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras dan jaringan itu termasuk dalam jaringan penyokong. Fungsi-fungsinya nanti kita tidak usah ditulis dulu. Nah, poinnya adalah jaringan penyokong itu biasanya hanya dimiliki oleh hewan. Jarang sekali jaringan penyokong dimiliki oleh tumbuhan. Ada satu sebetulnya jaringan penyokong yang termasuk pada tumbuhan itu adalah akar sebetulnya. Untuk agar tumbuhan bisa tegak berdiri seperti itu. Nah, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah epitel permukaan tubuh itu biasanya ada di kulit, ada di saliva atau di air ludah kita, dan di organ-organ yang lainnya seperti paru-paru. Oke ya. Jaringan pengangkut dan jaringan darah. Jaringan pengangkut ini biasanya ada dua poinnya, adalah mengangkut oksigen dan sari-sari makanan kita ke seluruh tubuh sehingga energi kita akan tercapai. Oke, setelah itu adalah jaringan darah itu menjaga kestabilan suhu. Misalkan kita berada pada posisi yang suhu dingin, pasti biasanya jaringan darah akan memberikan impuls ke dalam saraf kita agar kita kencing biasanya. Sehingga proses kestabilan suhu tubuh kita itu akan tetap terjaga atau biasa disebut juga homeostatis. Oke. Mengangkut sisa-sisa pembakaran dari sel tubuh untuk jaringan darah. Sisanya adalah jaringan darah itu terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Termasuk di dalamnya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah ini mengedarkan O2 dan sari-sari makan ke seluruh tubuh. Nah, kalau sel darah putih itu biasanya melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kalau tadi kan dilaksanakan kalau di dalam tingkat sel itu adalah lisosom. Tapi kalau di dalam tingkat jaringan dan berada pada posisi darah itu dilaksanakan oleh sel darah putih atau leukosit. Nah, masalahnya adalah jika seseorang memiliki sel darah putih atau leukosit yang cukup banyak, cukup tinggi, itu biasanya akan terjadi kebalikannya, bukan lagi melawan benda asing, tapi melawan benda-benda yang ada di tubuh kita karena si sel darah putih itu akan mendeskripsikan bahwa benda-benda asing yang sebetulnya ada di tubuh kita itu adalah benda-benda asing. Maka biasanya kalau sel darah putih kelebihan akan terjadi kanker atau kanker darah biasanya. Kalau keping darah itu trombosit biasanya untuk pembekuan darah, misalkan kita terluka jatuh. Nah, sebetulnya tanpa diobati oleh betadin, kalau misalkan itu lukanya cukup sedikit, itu biasanya langsung proses pembekuan darah oleh trombosit seperti itu. Oke. Jaringan tumbuhan terdiri dari meristem dan epidermis. Meristem ini berfungsi sebagai titik tumbuh tanaman karena terdiri dari sel-sel yang aktif membelah. Oke. Jaringan meristem terbagi menjadi dua, meristem apikal dan lateral.
Nah, meristem apikal dan lateral ini posisinya berbeda-beda. Kalau meristem apikal ada di ujung akar dan batang, kalau lateral itu terdapat pada kambium. Kambium itu biasanya di batang pohon, tapi ada di posisi di dalam. Oke ya. Epidermis, apapun kalau misalkan kalian dengar istilah epidermis, harusnya sih sudah sangat paham. Biasanya epidermis itu adalah adanya di luar. Mau tumbuhan, mau hewan. Kalau epidermis di dalam hewan biasanya di kulit. Kalau epidermis di dalam tumbuhan itu biasanya pada akar, batang, daun, tapi di posisinya di luar. Seperti itu ya. Dapat termodifikasi menjadi trikoma dan stomata untuk proses pengeluaran oksigen dengan karbon dioksida yang ada di daun, sedangkan trikoma pada akar akan menghisap air dan mineral. Jadi fungsi stomata dan trikoma itu berbeda. Seperti itu ya. Oke. Jaringan pengangkut, mengangkut air. Oke. Lihat perbedaannya antara silem dan flume. Kalau silem, lihat. Mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke posisinya ke daun. Sedangkan kalau flume, lihat flume. Mengangkut hasil fotosintesis atau makanan, mengangkut hasil fotosintesis atau makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi sebetulnya antara silem dan flume itu tidak berbeda, hanya saja berkelanjutan. Karena silem harus mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke posisi daun, nah dilanjutkanlah oleh flume. Flume itu hanya mengangkut makanan saja, tapi dari daun posisinya yang sudah tadi dibawa oleh silem langsung ke bagian tumbuhan yang lain. Seperti itu ya. Jadi silem dan flume itu punya perbedaan, hanya saja sebetulnya adalah melanjutkan pekerjaan antara silem dengan flume. Oke, jaringan penyokong. Kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim ini penyokong yang bersifat sementara karena ketika daun atau batang sudah terdiferensiasi dengan lain itu akan berubah menjadi sklerenkim sebetulnya ya. Jadi kolenkim ini hanya sebagai penyangga atau sebagai penyokong untuk batang daun atau tangkai daun yang masih sangat kecil. Nah, nanti ketika besar itu akan dirubah oleh menjadi namanya sklerenkim karena bersifat permanen sampai tumbuhan itu menjadi dewasa. Terdapat pada batang, tulang daun, penutup buah, dan biji yang keras. Oke, ya. Nah, jaringan parenkim itu salah satu bagian tumbuhan itu terdapat pada batang dan akar yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jadi termasuk manusia, tumbuhan pun sama sebetulnya. Ketika mereka mendapatkan kelebihan makanan, mereka bisa simpan dahulu di jaringan parenkim. Sehingga ketika suhu berubah, misalkan menjadi kering, sebelum mereka melakukan pengguguran daun, biasanya mereka memakan dulu cadangan makanan yang terdapat disimpan di dalam jaringan parenkim. Sebetulnya sama fungsinya, jadi menyimpan dulu. Nah, sebetulnya jaringan parenkim lebih dua, ada tiang dan bunga karang, seperti itu ya. Nah, untuk organ. Organ pada hewan atau pada manusia terdiri dari 5 secara umum. Ada jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lambung. Jantung itu biasanya pada sistem peredaran darah dilaksanakannya. Kalau paru-paru itu biasanya dilaksanakannya pada sistem pernafasan. Kalau hati biasanya dijelaskan atau dimasukkan ke dalam sistem ekskresi. Ginjal termasuk kepada sistem ekskresi. Dan lambung itu termasuk kepada sistem pencernaan. Jadi 1 sampai 5 itu punya sistem organ yang berbeda-beda. Seperti sesuai dengan fungsinya masing-masing setiap organ. Seperti itu ya. Nah, sedangkan organ tumbuhan 3 saja yang harus kita tahu. Daun, batang, dan akar. Dengan fungsi yang berbeda satu sama lainnya. Nanti silakan kalian bisa lihat dulu di PowerPoint-nya gitu ya. Nah, kita lihat yang tadi. Sistem organ. Ada pencernaan, ini soal tipe ya. Pencernaan itu biasanya mencerna makanan dan menyederhanakan makanan menjadi molekul yang siap diserap oleh usus. Proses pencernaan ini biasanya, contohlah kita makan nasi yang berbentuk warna putih dan rasanya agak sedikit manis. Nah, ketika di sistem proses pencernaan tersebut, diambillah unsur-unsur mikronya lewat mulut, faring, dan lain-lain, itu akan dikeluarkan lewat anus dalam bentuk pup atau dengan misalkan berwarna kuning dari bilirubin dan biliverdin itu adanya di hati biasanya. Sistem sirkulasi ini yang tadi jantung adalah fungsinya mentransportasikan darah dan getah bening ke seluruh bagian tubuh. Respirasi itu adalah paru-paru yang dipunyainya yang tadi organnya, hidung, tenggorokan, dan lain-lain. Sistem gerak itu biasanya tulang dan otot. Nah, sistem ekskresi itu mulai dari ginjal, ureter, kandung kemih, uretra. Itu biasanya
hasil akhirnya dari sistem ekskresi adalah satu. Kalau misalkan ginjal itu adalah urin atau air pipis. Kalau kulit biasanya sistem ekskresi itu adalah keringat. Hati biasanya adalah zat warna empedu, dan sedangkan kalau misalkan paru-paru, itu paru-paru bisa dimasukkan juga ke dalam sistem ekskresi mengeluarkan karbon dioksida. Jadi dalam satu organ bisa satu atau dua fungsi sistem organ. Tidak hanya terbatas oleh satu. Bapak balik lagi ke sini ya. Contoh. Nih misalkan, ini paru-paru dia termasuk sistem pernapasan karena menghasilkan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi dia juga termasuk sistem ekskresi karena dia mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat pengeluarannya. Jadi satu organ hewan bisa berfungsi satu atau lebih sistem organ. Lihat ginjal, lambung sekarang. Nah, lambung ini berfungsi satu karena hanya bersifat sebagai alat pencernaan saja. Gitu ya. Jadi bisa satu atau lebih fungsinya. Oke. Sistem organ tumbuhan terdapat pada akar, batang, dan daun. Sistem organ pelindungnya pada kulit, dan sistem penyokongnya terdapat pada batang. Jadi boleh kalian langsung bayangkan sebetulnya penyokong pada tumbuhan itu adanya di mana sih selain di akar? Pasti di batang. Seperti itu ya. Oke. Nah, proses penyempurnaan dari semua itu yang mulai dari sel sampai pada sistem organ, sehingga akan terbentuklah sistem organ. Sistem organ menjadi organisme. Organisme itu adalah misalkan seekor tikus, seekor kerbau, tumbuhan mawar, tanaman hias, dan lain-lain. Itu adalah karena tersusun oleh beberapa sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Seperti itu ya. Oke, sekarang buka buku tugasnya, kerjakan tugas yang ini. Bapak masih on. Bapak masih on, sebentar ya. Sebentar ya. Nuju, mohon. Silahkan kerjakan di buku tugas. Nanti akan Bapak share link absensinya ya. Nanti setelah itu Bapak akan buat tagihan tugasnya sekarang untuk kalian upload ke Google Class-nya ya. Bentar. Tulis dulu yang ininya ya, sorry.
Nanti akan Bapak buatkan tagihan ke Google Class, jadi kalian tulis dulu baru diupload. Batas maksimalnya jam 8 lewat 20 menit ya. Silahkan tulis dulu soalnya, Bapak akan buatkan dulu link absensinya soalnya. Ya, absensinya di Oh ya, sorry ya, ini terbalik, maaf ya. Oke, yang nomor 3, mohon maaf terbalik. Mengapa hewan memiliki kulit yang keras? Ya, betul. Mengapa hewan memiliki kulit yang elastis sedangkan tumbuhan batangnya bersifat keras? Ini salah nih. Assalamualaikum. Sedang mengerjakan tugas. Boleh dilihat, mau lihat boleh. Jadi ini tugasnya Bu. Sedang mengerjakan. Nanti yang pertama. Ya, yang pertama. Jadi mereka sedang mengerjakan. Ini di foto. Oke, jam 8.20 ya. Sok, sambil dikerjakan. Assalamualaikum. Sebentar. Ibu hadir nih. Jadi ada dua hal. Ya, yang videonya dimatikan, dinyalakan dulu. Bapak mau foto dulu sebetulnya. Ya. Nyalain dulu semua. Yuk, nyalain dulu Salwa, nyalain dulu Salwa. Arjeti, Mulki nyalain, Jihan nyalain, Jihan. Sekar. Ya, semuanya dinyalakan dulu yuk. Yo. Fadlan, Mulki nyalain, Naufal nyalain. Arjeti, Sania nyalain dulu.
Yo, sampai 8.20 ya dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkannya via Google Class, Bapak buatkan tagihannya. Kalau fokus sama itu mah Dias, nyalain Dias. Almira nyalain Almira. Oke, Rizky juga nyalain. Tugas yang tadi masih kelihatan kan? Masih ingat? Oke. Ini tugasnya. Ya, Bu. Sok, udah itu nulis. Oke, link absensinya jangan lupa diisi ya. Yo, sambil dinyalain dong, Bapak pengen lihat videonya. Videonya dinyalakan. Semuanya dinyalakan, Pak. Nyalain. Sambil isi itu nanti ku Bapak langsung di screen. Apa perbedaan tumbuhan dan apanya? Nomor 3, kenapa sel hewan lebih elastis sedangkan sel tumbuhan batangnya keras? Sok, udah itu. Tuh, dia sudah channel dikerjakan gitu. Kenapa hewan memiliki kulit yang elastis? Nomor 3, mengapa hewan memiliki kulit yang elastis sedangkan tumbuhan memiliki batang yang keras? Yuk, semuanya videonya dinyalakan. Bapak pengen lihat, boleh? karena tuh ini Ya, tumbuhan. Jawaban dulu tuh jawaban. Jawaban dulu. Mama nulis udah nggak cukup di ini. Berkata bukan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki otot. Sedikit perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kalau ini PowerPoint-nya, Bu. Tidak. Kamu malu. Tadi Mama bilang nomor 2 isi. Mana, Bu? Ini bikin. Nomor 2 apa? Sedang, Bu. Sedang kerjakan. Wajar. Kurang tahu. Ya, semuanya videonya dinyalakan ya. Bapak mau screenshot dulu Zoom-nya sekarang. Yuk, nyalain semuanya yuk. Nyalain dulu semuanya, Bapak mau screenshot dulu. Termasuk juga Bapak menyalakan. Yuk, semuanya. Oke, untuk yang saya boleh dinyalakan. Yuk, semuanya dinyalakan dulu. Oke ya. Siap ya? Boleh pakai gaya, boleh. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi yang halaman kedua. Oke. 1, 2, bentar.
Coba, ini jawaban. Tidak memiliki. Kelas tidak. Kelas tidak. Tidak memiliki kelas tidak. Sok. Sok. Raya nyalain videonya, Raya. Yo, semuanya nyalain. Naufal, Raihan, Naila, Kila, Arjeti, Sabdo, Sania, Danis, nyalain semuanya coba. Oke, nggak apa-apa, nyalain aja kok. Nggak apa-apa. Ya, semuanya nyalain. Mulki, Sabdo, Arjeti, nyalain. Hewan tidak memiliki. Tumbuhan. Ini di sini sel tumbuhan lebih besar dari hewan. Tidak memiliki krisosom. Dia pakai data, pakai apa? Krisosom. Umumnya memiliki plastik. Penulis ilmunya. Yang benar atau menulis kelas tidak. Sekarang jawaban berdua. Apa itu? Baik ya. Udah gabung ke Google Class IPA belum ya yang baru? Boleh sok audionya dinyalakan sekarang, nggak apa-apa. Udah, Pak. Udah ya? Pak. Udah. Pak. Kenapa? Cincin tulang. Ingat ya. Dia. Boleh. Kamu udah punya IPA Google. IPA Classroom-nya udah punya kan? Itu link absensinya udah diisi. Di mana?
Ada. Kok ini? Absensinya jangan lupa diisi linknya ya. Singkat. Ada. Isi. Sudah. Kumaha deh. Gimana? Kamu ngomong atuh. Akun Google Anda naon Google deh. Kata mama. Ya, tuh akuna. Akun kamu. Iya. Sok. Apa? Indonesia 16. Itu aja dia tuh. Itu. Apa sih? Elastis. Kantongan mata bersifat keras. Ini di sandi deden apa? Nanti sandi deden sebelah sih. Apa ya di sini sih? Oke ya. Sebentar. Simpen tag yang di dunia. Bapak sudah buatkan tagihan tugasnya di Bapak sudah buatkan tagihannya, surat tagihannya di Google Class. Silahkan limit waktunya sampai 8.20 kalian upload, silahkan ya. Jangan lupa link absensinya kalian isi juga. Link absensinya kalian isi juga aja. Biar Bapak mudah track siapa saja yang hari ini masuk seperti itu ya. Boleh di-stop dulu sebentar tugasnya. Bapak mau pamit dulu ya. Ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sudah belajar hari ini. Insya Allah minggu depan apakah virtual atau GC Bapak lupa. Karena memang gantian biasanya minggu sekali itu virtual. Oke, Bapak cukupkan sekian. Sambil kalian mengerjakan tugas, mohon diupload paling lambat pukul 8.20. Titip salam untuk orang tua kalian. Terima kasih banyak. Bapak pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diupload tugasnya kalau sudah selesai. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.